Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian di Samsi Channel. Terima kasih pada Bapak Ibu, teman-teman yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih pada Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini. Kembali kita akan berbagi informasi Bapak Ibu, teman-teman. Kali ini melanjutkan video bagian sebelumnya, yaitu soal-soal tes seleksi bagi teman-teman yang akan mendaftar CPNS maupun P3K, masih tentang materi wawasan kebangsaan ya. Kali ini adalah video bagian ketiga. Langsung saja Bapak Ibu, rekan-rekan, kita masuk soal berikutnya ya. Soal nomor 41. Bagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang belum mengikuti nomor 1 sampai 40, silakan saya cantumkan link videonya di deskripsi video ini ya. Terima kasih, silakan untuk dilihat teman-teman sekalian. Nomor 41, menurut konstitusi yang memiliki wewenang melantik dan memberhentikan, dan dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden adalah A. Dewan Perwakilan Rakyat, B. Mahkamah Konstitusi, C. Mahkamah Agung, D. Komisi Yudisial, atau E. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang berwenang melantik dan atau dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Jawabannya E ya Bapak Ibu. Selanjutnya soal nomor 42. Ancaman terhadap negara bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah invasi. Invasi dapat dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain, seperti tercermin pada pilihan berikut ini, yaitu A. Amerika Serikat menyerang dan menduduki wilayah Irak. B. Indonesia membantu Lebanon untuk meredakan konflik. C. Singapura menguasai rakyat yang ada di wilayahnya. D. Jepang memberikan bantuan kepada negara korban perang. Atau E. Negara penjajah mengatur negara jajahannya. Yang masuk kategori invasi ya teman-teman adalah ya, yang A. Amerika Serikat menyerang dan menduduki wilayah Irak. Ini contoh invasi ya. Soal berikutnya nomor 43. Semakin memudarnya solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial merupakan dampak negatif globalisasi yang dapat memecah NKRI jika tidak diantisipasi dengan menumbuhkan sikap A. etnosentris, B. apatis, C. nasionalis, D. egois, atau E. individualis. Tentu saja untuk mengantisipasinya adalah kita pilih jawaban yang C, nasionalis ya Bapak Ibu, untuk menjaga agar solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial tidak memudar. Kita butuh menumbuhkan sikap nasionalis. Soal berikutnya nomor 44. Kemajemukan sosial budaya dalam masyarakat Indonesia mampu mempunyai pengaruh positif terhadap usaha untuk meningkatkan ketahanan nasional, yaitu dalam bentuk potensi A. akulturasi budaya, B. integrasi sosial, C. sumber daya alam, D. sumber daya manusia, atau E. keberhasilan pembangunan. Ini jawabannya, kemajemukan sosial budaya dalam masyarakat Indonesia mempunyai pengaruh positif terhadap usaha untuk meningkatkan ketahanan nasional, yaitu dalam bentuk potensi integrasi sosial ya Bapak Ibu, rekan-rekan. Soal berikutnya nomor 45.
Terima kasih Bapak Ibu teman-teman yang masih mengikuti video ini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih. Amandemen UUD 45 yang pertama menghasilkan beberapa perubahan pada beberapa pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal A, pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. B, pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. C, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Ya, ini ternyata jawabannya sama ya Bapak Ibu teman-teman. Jadi jawabannya adalah A sampai E. Jadi ini semua jawaban benar Bapak Ibu ya. Ini adalah pasal yang diubah pada pelaksanaan amandemen UUD yang pertama. Kita lanjutkan saja soal berikutnya. Soal nomor 46. Amandemen UUD 1945 yang keempat ditetapkan dan disahkan dalam sidang umum MPR pada 10 Agustus 2002, B. 12 Agustus 2002, C. 14 Agustus 2002, atau D. 15 Agustus 2002, atau E. 18 Agustus 2002. Amandemen keempat ditetapkan pada 10 Agustus 2022. Mohon maaf, 10 Agustus 2002. Jawabannya yang A. Soal berikutnya nomor 47. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, jumlah anggota DPD RI adalah sebanyak A. Tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPR RI. B. Tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPR RI. C. Tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR RI. D. Lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR RI. Atau E. Sepertiga jumlah anggota DPR RI. Jumlah anggota DPD ya Bapak Ibu teman-teman adalah ya, sesuai Undang-Undang Dasar tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR RI. Berikutnya nomor 48. Jaminan konstitusional atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam pasal A. Pasal 28B ayat 1, B. Pasal 28C ayat 1, C. Pasal 28C ayat 2, D. Pasal 28D ayat 1, atau E. Pasal 28D ayat 2. Jaminan konstitusional atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama terdapat dalam pasal 28D ayat 1. Soal berikutnya. Salah satu bentuk integritas diri yang memberikan kontribusi secara langsung bagi negara adalah A. Membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktunya. B. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat. C. Mematuhi fakta integritas yang sudah ditandatangani di tempat kerja. D. Melaporkan seseorang yang dicurigai korupsi kepada KPK. Atau E. Masuk kerja sesuai jam yang ditentukan. Bentuk integritas diri yang memberi kontribusi langsung kepada negara adalah contoh ya, membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya. Jawaban A. Soal berikutnya. Sumpah Pemuda adalah titik balik pemuda Indonesia untuk bersatu demi mewujudkan Indonesia merdeka. Tokoh yang membacakan Sumpah Pemuda adalah A. Amir Syarifuddin, B. Muhammad Yamin, C. Sugondo Joyo Puspito, D. Omar Said, atau E. Rohyani.
yang membacakan Sumpah Pemuda adalah Pak Sugondo Bio Puspito. Berikutnya, mohon maaf ya teman-teman, rekan-rekan sekalian, untuk soal berikutnya kita lanjutkan nanti di video berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman yang masih mengikuti video ini. Kita ketemu di soal berikutnya, di konten berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe silakan di subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.